rekan saya. Ini namanya Muhammad Anis. Oke, dan ada rekan saya juga, koreografer dari 5678 klinik, namanya Arda Fatima Fania Ena. Dan teman-teman juga tentunya. Boleh satu lagi perempuan, karena ini bicara tentang perempuan. Monggo partisipasinya. Ini saya menunjukkan pertunjukan ini sebagai subjek, sebagai diskusi. Monggo ada satu lagi di depan samping. Oke, sudah bisa ya. Kita coba cek dulu. Kita coba cek dulu ya. Apakah bersuara atau tidak? Soundnya? Kurang kedengeran? Dari laptopnya? Udah diangkat? Full? Hah? Ini? Saya coba. Oh ya. Hah? Udah full ini? Gimana, Mas? Bagaimana? Satu hal yang ingin saya Udah cukup suaranya? Belum? Untuk menjadi satu aksi yang kami sudah kirim. Telah memberikan petunjuk jalan dari arah ke delapan. Oke, Mas David, Mas Agus. Oke, saya hari ini juga berkolaborasi dengan KBKB. Memang di dalam kondisi terbatas ini, saya jadikan suatu pertunjukan ini sebagai bahan diskusi. Saya berharap partisipasinya teman-teman untuk menjepit arsip-arsip ini. Siapa saja untuk menjepit ini ke sini? Silakan aja nih. Coba teman-teman. Saya berharap partisipasinya. Ada teman-teman untuk menjepit ini. Monggo. Silakan ke area ini. Dengan ini coba. Dengan dateker ini silakan di posisi ini silakan aja di bagian ini juga silakan ditempel ditempel sini, terus disebar semuanya atau ditaruh sini tidak apa-apa. Terserah menurut kalian maunya kayak apa, silakan. Untuk teman-teman boleh di sini juga bisa. Oke, siapa Mas Zul? Mas Zul ini nggak bisa dipindahin ke situ, Mas Zul.
Karena ternyata nggak bisa ditulisin mas. Sorry mas Dur. Ini ternyata kalau ini aku tulisin, bisa nggak mas Dur? Pindahin lagi sini mas Dur. Sekali. Ya coba. Pindah lagi sini. Ini pertunjukannya cuma pindahin tok, kita selesai. Pindahin ke sini mas. Ya pindah ke sini. Ini tok udah biarin aja. Oh gitu. Videonya cuma dilempar ke sini. Oke ya. Gak apa-apa. Oke. Ya silakan balik ke posisi kalau sudah. Ini arsip-arsip pertunjukan yang ada di dalam pertunjukan saya waktu itu tanggal 20 Februari kemarin. Boleh teman-teman menengok. Oke, saya ingin menuliskan satu hal. Traumatik identitas. Kenapa penting membicarakan traumatik? Saya berharap satu respon dari teman-teman KBKB, Mas Sindu, Mas Otto, Mas Agus, Mas Leo dan lain sebagainya untuk merespon karena mereka sudah menonton video ini. Kemudian apa yang ingin dikatakan di dalam satu? Oke, monggo Mas Sindu, Mas Leo, Mas Otto ada di dalam. Ayo jangan bersembunyi, jangan-jangan kalian berada pada traumatik itu sendiri. Oke, monggo teman-teman. Ya, ada Mas Agus. Saya ingin mengatakan satu hal teman-teman. KBKB ini bagi saya adalah kaum berduit. Ya. Sini dong. Nah, mari kita bermain-main dan berdiskusi. Apa sebenarnya ketika aku mengatakan ini ada traumatik gender, traumatik keluarga, ada traumatik seksual. Waduh. Yang mungkin menjadi masa depan kita. Apa yang mungkin bisa direspon dari teman-teman? Saya berharap partisipasinya dari teman-teman. Apa yang ingin Anda katakan dengan traumatik identitas itu? Coba ditulis di sini. Satu lagi, aku ingin mencoba untuk satu hal lagi, monggo mbaknya. Apa yang ingin dilihat dari kacamata traumatik identitas? Boleh melakukan apa saja sesuai dengan disiplin ilmu kalian. Kita berdiskusi dalam waktu yang singkat ini. Bisa juga silakan menulis apa aja, melakukan apa saja, Mas Sindu. Terserah, mau di banyak boleh merespon juga. Ini teman saya. Kita berdiskusi. Oke, aku ingin coba. Tahan di sini. Tahan dulu di sini. Kita berdiskusi sejenak. Apa yang ingin kalian katakan dengan traumatik identitas? Menurutmu? Oke, kamu? Kita memiliki ketakutan tersendiri terhadap identitas. Kenapa harus takut? Ya mungkin ada hal yang pernah dialami kehilangan. Pernahkah mengalami traumatik itu? Apa kira-kira? Seperti tidak dihargai. Oke, tidak dihargai. Oke, tidak dihargai. Terus? Kurang didengarkan. Oke, lanjut. Apakah hari ini masih mengalami traumatik itu? Mungkin di beberapa nggak selalu sih.
Kalau tidak selalu berarti masih. Kenapa tidak bisa keluar? Boleh dipaparkan? Kita berdiskusi saja. Kenapa tidak bisa keluar untuk dalam traumatik itu? Belum. Adek siapa namanya? Ya. Ini fakultas apa? Sastra Indonesia. Bisa dikatakan, bisa dengan disiplin kamu, dengan sastra Indonesia, apa yang kamu akan lakukan dengan teks ini? Dengan teks ini, silakan dengan teks ini. Keluarga, seksual, dan gender. Apa yang ingin Anda katakan dengan cara pendidikan sastramu? Silakan, monggo, bebas. Coba katakan dengan disiplin ilmumu. Ada yang bisa bantu temannya? Coba, ada yang bisa bantu? Silakan. Bisa minta bantuan? Ayo, oke. Ayo monggo sini. Ya, coba. Dengan teks ini pendidikan bahasa, bagaimana menjawab apakah itu puisi dengan kemampuan disiplin kamu dan lain sebagainya. Monggo. Silakan. Bagaimana? Dengan pendidikan disiplin kamu, apa yang ingin kamu katakan dengan traumatik ini? Kemudian apa yang kamu ingin lakukan dengan identitas? Apa yang ingin lakukan dengan apakah puisi akan menempel di sana? Bagaimana cara seni menatap ini? Bagaimana bahasa menatap atau sastra menatap gender atau sebutin nama-nama apa dan lain sebagainya? Monggo, silakan. Salah satu. Ya, monggo, terserah. Pelecehan seksual yang dialami Marsina. Adit, satu lagi. Depresi. Oke, siapa namanya? Selin duduk di situ. Boleh sama namamu? Vini duduk di situ. Sama namamu? Ayo boleh duduk di situ, nggak apa-apa, geber. Oke, Mas Hindu di sini ada Mas Hindu. Mas Hindu dosen apa, Mas Hindu? Mas Hindu dosen apa? Oh, saya di komunikasi. Oke, bagaimana cara Anda dengan disiplin ilmu komunikasi? Apa yang Anda ingin lakukan di dalam fokus traumatik ini? Traumatik menurut saya. Oke, satu lagi saya potong. Sambung dengan pernyataannya Vini. Siapa namanya? Selin. Yang tidak bisa keluar dari traumatik dia merasa tidak diakui, dia merasa tidak dihargai dan kurang dipercayai. Bagaimana komunikasi itu bisa disiplin ilmu kalian? Apakah bisa menjadi jalan keluar untuk menyelesaikan masalahnya Selin? Ya. Saya hanya mengatakan tadi tentang traumatik, bagaimana sesuai dengan perspektif keilmuannya masing-masing. Nah, saya menangkap bahwa traumatik itu sendiri adalah satu perubahan. Nah, ketika ada seorang Selin di sini, bahwa traumatik itu adalah dia tidak bisa keluar, maka itu adalah satu perubahan. Maka bagi saya traumatik itu adalah nanti akan berubah akan berkembang pada satu peristiwa psikologi. Oke. Siapa di YouTube KBKB kalau misalnya ada teks tulisan, Mas di YouTube KBKB bagi yang nonton di YouTube KBKB kalau ada teks komen-komen dari teman-teman boleh disampaikan langsung ke kita, boleh langsung disampaikan, langsung angkat tangan ya. Langsung angkat tangan dan disampaikan dialognya apa, biar kita akan menjadi respon. Oke? Oke ya? Ketika ada komen-komen itu. Begitu ya. Teman-teman, kenapa saya memandang ini penting? Di saat pertunjukan saya bicara tentang traumatik identitas. Ternyata
dua performer saya mengalami traumatik keluarga, traumatik gender, dan traumatik seksual. Saya sendiri mengalami traumatik keluarga. Dan sampai detik ini, saya belum bisa keluar. Harapan pertunjukan saya menjadi healing atau menjadi penyembuhan di dalam kasus-kasus ini. Tapi kenyataannya, saya justru semakin traumatik. Ini penandanya. Oke, nah, sebelum pertunjukan berlangsung, ini ada MC salah satu performer saya. Ternyata dia juga mengalami satu traumatik dan mau mengundurkan saat pertunjukan berlangsung. 1 menit sebelum pertunjukan, dia mau menggagalkan diri dan mau keluar dari pertunjukan. Terus apa yang saya lakukan? Nah, ini satu problem bagi saya. Saya jatuh karena saya merasa memang traumatik, tertekan. Kemudian saya semakin kusut dan semakin gak karuan, semakin oleng. Cara mengakalinya adalah keluar dari traumatik. Sebenarnya dengan metode intervensi. Sebenarnya cara akal-akalan untuk menyelamatkan pertunjukan. Kalau tidak ada metode intervensi ini, kita lihat ini ya. Nah, saya di dalam kondisi traumatik, tertekan, skripnya bukan ini. Saya benar-benar jatuh down, tapi pertunjukan harus berlangsung karena ini ujian tugas akhirku. Nah, ibu-ibu khususnya dua pasangan suami semua alur yang ada di sini. Nah, ini salah satu performer yang selalu tiba-tiba dia mengalami satu traumatik virtual dan lain sebagainya karena diganggu oleh netizen menghujat habis-habisan, kemudian dia drop. Ternyata gangguan-gangguan semacam ini. Ini alurnya sama sekali berbeda, tidak seperti yang terjadi di pertunjukan. Nah, ini mencoba, ini yang saya bawa di dalam satu, ini performance lecture ke-11. Seharusnya alurnya tidak akan seperti yang terjadi di pertunjukan. Nah, aku merasa tempat ini seperti ini rumahku saya di Brunei yang memang yang didesain oleh Habib Anwar, yang dianggap sebagai ruang ganti masa kecil yang terasa kekecilan, kalau kata Ali Ibnu Anwar. Kemudian bagi dia jalan buntu tanpa rambu, aku senang jadi abu. Ruang terus berjalan tanpa membangun jalan keluar. Harusnya secara runtut perform ini alurnya adalah seperti pemutaran film dokumenter terlebih dahulu. Wah, oh iya, soal kursus ya. Ini juga rekonstruksi dari teman saya, performer saya. Ini hasil yang ada di pertunjukan. Ini sudah lanjut
Ini artinya dia ketika melakukan misteri berulang-ulang, dia juga apa yang dia lakukan publik itu adalah rekonstruksi dari performa saya sebelumnya. Kemudian ada kan? Nah, oke Pak. Satu hal lagi adalah aku ingin kita diskusi sama teman-teman yang ada di sini. Di sini ada Mas Sindu dari KPKB. Coba ada Fanya yang bisa ini. Apa yang ini sebagai diskusi di dalam pertunjukan saya. Saya sudah antar prolog tadi seperti itu. Saya mengirim kasus. Kemudian saya ingin tahu satu respon dari teman-teman. Mas Hindu, apa kira-kira respon yang ingin sampean katakan atau apa terhadap satu problematik yang ada di saya, Mas? Ya, kalau saya ada satu peristiwa ketika Mas Arun tadi mengatakan ada satu kejadian traumatik, maka saya melihat satu peristiwa traumatik di sini. Jadi ketika Mas Arun di sini semacam menyodorkan rekaman-rekamannya, di situ ada peristiwa yang saya rasakan, yang saya pikir juga, termasuk ketika dalam satu performan seperti ini. Jadi yang saya rasakan langsung adalah satu peristiwa sosial juga ada di sini yang saya rasakan. Oke, ada teman lagi yang mau respon? Apa yang ingin atau mungkin bertanya atau apa? Mbaknya siapa namanya? Ayu. Seperti apa Ayu meresponnya? Dengan pengalaman traumatik ini baru prolog saya. Itu baru menit 20 Ayu. Di tengah pertunjukan, si performer juga mau cepat kabur juga. Bagaimana traumatik itu berlangsung dan terus berlangsung? Saya cuma ada terpikirkan satu pertanyaan dari saya, apa yang dirasakan? Traumatik seperti apa sih yang dirasakan? Oke, ada lagi yang mbaknya yang penting apa mungkin ingin bertanya? Saya kumpulkan dulu datanya ya. Oke, siapa mbaknya? Apa kira-kira bisa merespon? Suatu hal ketika satu hal yang terjadi kayak ini tadi itu kayak dilakukan dengan suatu hal Oke. Mas, saya boleh bertanya? Oke, terus Anis, ayo respon. Aku ini teman-teman sorry, aku perkenalkan dulu. Ini adalah salah satu aktor yang kabur meninggalkan saya. Tapi karena kebanalan saya, bukan karena apa. Ini adalah salah satu aktor yang balik saat ini. Jadi di pertunjukan tidak ada dia sama sekali. Ini salah satu aktor yang kabur bersama teman saya. Nah, ini salah satu arsipnya. Ini proses latihan selama residensi. Kemudian di tengah jalan dia kabur meninggalkan tempat. Kemudian sekarang balik lagi. Saya melakukan metode-metode healingnya di luar pertunjukan. Oke, respon Anis, apa yang dilakukan sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan ini? Saya memiliki pertanyaan, kan biasanya kalau trauma itu dapat menyebabkan kurangnya rasa percaya diri atau bahkan hilang. Nah, itu apa benar terjadi dan bagaimana cara mengatasinya saat mengalami traumatik itu? Oke, satu lagi. Mungkin mbaknya siapa namanya? Hani, apa yang kira-kira direspon Hani? Ingin tahu penyebab traumatik dan kenapa traumatik itu bisa terjadi. Oke, di sebelahnya? Proses di ketika trauma terjadi. Oke, Masnya? Mengapa harus trauma? Oke, Fanya boleh direspon? Monggo. Mungkin Mas Hindu bisa dengan kidungnya bisa direspon ini. Nah,
Apakah ini menjadi satu traumatik bagi saya ketika dua kolaborator saya meninggalkan tempat? Nah, ini menjadi sesuatu yang cukup menarik. Aku jawab tadi, teman-teman, kalau misalnya belum ini, kita berdiskusi ya sambil di dalam performan ini. Kenapa harus trauma? Kemudian apa yang dirasakan? Saya ingin menjawab terlebih dulu bahwa kenapa harus trauma. Pegangin Anis. Oke. Kenapa saya harus trauma? Kalau di tulisannya Mas Afrizal Malna di Ubud di Borobudur Writers, aku ini dulu di dalam tulisan ini kita performance ini kita jadikan satu ruang diskusi. Oke, ini kita lihat. Mungkin teman-teman bahasa tahu nih. Oke, ini tulisannya Mas Afrizal Malna. Selamat datang di Kota Bangkalan. Gugatan seorang anak atas kekerasan dalam rumah tangga dari pertunjukan Sedebene. Saya seperti menggugat perilaku ayah saya dalam 30 tahun terakhir yang sekarang sudah tentu saja bertobat. Bapak saya melakukan satu kekerasan fisik, kekerasan psikologis, dan Anis boleh dipresentasikan kekerasan ekonomi bertahun-tahun. Setiap hari bunyian-bunyian itu terus. Ibu saya dipukul, dihajar dan lain sebagainya, kemudian didorong dan lain sebagainya, disep gitu, kemudian juga ditarik, kemudian tarik, injek lagi dan lain sebagainya, bertahun-tahun ajar, gitu-gitu, sap, gitu. Pokoknya itu terus berulang dan berulang. Dan itu saya menyaksikan dari kecil. Mabuk, pulang, minum, dihajar, sikut, ban. Saya melihat dan menyaksikan langsung pagi buta. Tapi ini bukan berarti satu gugatan yang menyakitkan sebenarnya. Tapi ini cukup mengganggu. Tapi hebatnya adalah justru perilaku ibu saya yang bertahun-tahun bisa menjadi healing bagi ayah saya. Dalam 10 tahun terakhir ini bapak saya benar-benar berubah, jadi kuat dari ini kan sebenarnya pergeseran dari feminin menjadi maskulin. Jadi ibu saya dari feminin menjadi maskulin. Ibu saya juga bekerja keras dari berbagai macam profesi, tukang pijat, dari tukang cucur, tukang kue melinjo, sampai menjadi tukang pijat. Kemudian ayah saya akhirnya juga cukup bekerja keras setelah 10 tahun terakhir ini, karena memang satu hal gitu, ada hal yang memang dirasakan sama ibu saya. Ini ada perubahan, ada satu hal. Nah, oke, ini perilaku yang terjadi di terjadinya pembiaran. Ibu saya merasa membiarkan diri ketika ayah saya melakukan hal itu.
ini juga menyangkut variabel yang lainnya, penambahan batu bata dan buru tani. Ini pengumpulannya di tabel bisa dilihat. Tinggi sekali. Dari tahun sampai 250 pengumpulan. Nih, suami tukang pijat dari 3 variabel itu. Ibu saya tukang pijat. Nah, kesemuanya sebenarnya ada urusannya dengan pasal simbol yang terjadi di Madura, yaitu blater. Itu bagian dari bajingan. Nah, ini juga sering menghambat. Padahal, nah, satu hal lagi, ada tulisan-tulisan ini, jurnal-jurnal ini, kurangnya dukungan sosial. Seharusnya perlu dilacak bersama apakah benar hal itu. Kemudian yang lain lagi adalah masalah privasi. Terkadang masyarakat tidak boleh ikut campur. Ini yang terjadi kekerasan. Ini juga belum lagi tulisan, ada satu lagi di jurnal yang lain. Nah, kurang pekanya dan kurang peran aktif. Kekerasan dalam rumah tangga misalnya di Kelurahan Melayu, Kota Piring, dan Tanjung Pinang. Nah, ini hampir berdekatan dengan yang terjadi di rumah saya, di pengalaman-pengalaman di Burne, di ibu saya. Maksud saya adalah tadi pertanyaannya tekanan itu apa yang aku rasakan di dalam pertunjukan. Jadi kayak seakan-akan pernyataan perempuan yang performer yang mau cabut seakan-akan menjadi kekerasan, menjadi bunyi-bunyian sangat menakutkan, sangat menakutkan terhadap diri saya sehingga aku nggak bisa keluar. Saya sampai melihat handphone itu seperti melihat bayangan-bayangan gelap. Blank, kan seharusnya saya megang handphone. Tapi benar-benar blank, kacau dan kalut sampai di tengah pertunjukan. Nah, persoalan itu yang saya ingin tanyakan dan terhadap diri saya. Oh, ternyata saya gagal untuk keluar dari traumatik itu. Ternyata pertunjukan saya tidak menjadi healing bagi diri saya. Oke, sampai di situ ada yang ingin direspon lagi. Cindy, siapa namanya? Sally. Cukup ini, kalau perlu direspon lagi, Pak Sindu. Ya, kenapa saya kepingin keluar dari traumatik itu? Terus kenapa kok pertunjukan Mas Arun kepingin menjadi healing untuk Mas Arun? Pertama, kenapa Mas Arun kok kepingin keluar dari traumatik ini? Terus yang kedua, kenapa pertunjukan Mas Arun kok diinginkan untuk menjadi healing bagi Mas Harun atau bagi yang lain? Oke, ada yang lain? Tadi pertanyaan tadi, respon tadi sudah terjawab. Udah terjawab? Coba lagi, lanjut. Udah? Sampingnya? Enggak, kalau misalnya belum, kita coba. Coba yang lain, yang ada di sini coba. Siapa tahu bisa ada yang mau direspon. Apa yang mau direspon kira-kira? Boleh lampu sini? Hah? Bingung. Kenapa bingung? Karena apa? Bingung kenapa? Oke, trauma yang belum bisa hilang.
Oke, ada yang mau direspon dari Masnya? Kayaknya ini apa trauma dari Masnya itu ketika kita ini nggak bisa jawab ini termasuk kayaknya kita ini trauma ini tuh kita sudah mengalami traumanya karena kita nggak bisa. Berarti aku membuat trauma baru ya. Menarik ya. Aku membuat trauma baru di dalam pertunjukan ini ternyata. Benar, bukan begitu kesimpulannya. Ketika kita nggak bisa jawab ini sama trauma yang memang saya rasakan. Oke. Ketika kita nggak bisa jawab nanti belum bisa keluar dari trauma ini. Kan tadi kan saya bilang kalau saya belum bisa keluar dari trauma saya sendiri. Nah kita kan nggak bisa jawab di situ. Nah itu saya betul trauma yang. Oke. Arahnya ke sini Anis. Jadi teman-teman, ini kamera yang ada di Anis adalah kamera dari tubuh saya. Ini kameranya Anis, Anis dari sudut pandang saya. Memang sengaja kita ciptakan itu nih. Ini bukan dari memang apa yang saya lihat. Oke, tadi Mbak itu siapa namanya? Lolita. Lolita menjawab bahwa ini bagian ketika dia tidak bisa menjawab bagian dari trauma-trauma itu. Apa yang ingin direspon? Mbaknya? Mbaknya? Sebelahnya? Oke. Oke Pak Sindu, saya ingin menjawab kenapa saya ingin keluar dari trauma itu. Usia saya 35 tahun dan saya belum menikah sampai saat ini. Setiap mau melangsungkan pernikahan, yang terjadi di bayangan saya adalah saya takut menyakiti perempuan yang saya nikahi. Saya takut menjadi replika dari bapak saya terhadap ibu saya. Dan selama saya pacaran sampai 35 tahun saya baru 2 kali melangsungkan pacaran dan itu 9 tahun 8 tahun. Dan traumatik yang lain adalah waktu 2011 undangan udah disebar, saya mau menikah dengan perempuan di Bogor, tapi ternyata gagal lagi. Dan itu semakin menyulitkan bagi saya untuk keluar. Pertunjukan yang kemarin memang akan menjadi healing bagi saya, supaya aku lebih berani bersikap, lebih berani ke apa ya, untuk keluar dari hal itu. Tapi ternyata hal itu memang tidak bisa, Mas. Gitu. Aku sampai detik ini merasa tidak healing. Healing yang menjadi menarik adalah bapak dan ibu saya. Besoknya, habis pertunjukan selesai, bapak saya datang ke rumah saya, ke rumah kos. Dia merasakan satu pengakuan dosa, maafin saya selama ini, dan belum pernah dilakukan seperti itu. Setelah nonton pertunjukan langsung, bikin film dokumenternya, mungkin saya putar video dokumenternya. Ini teman-teman bisa dilihat, ini salah satu video dokumenter yang nih. Oke. Nyala nggak? Oh, nggak nyala ya? Mas, itu? Oh, mati. Coba. Oh, ininya juga mati. Hah? Ini juga mati kayaknya. Oke, sampai di ini. Nah, sampai di
Nah, sambil sambil ditunggu, datang begitu besoknya datang ke rumah saya. Kemudian bapak saya merasa bahwa kayak melakukan pengakuan dosa itu, Mas Hindu. Teman-teman, maafin saya ini dan sebagainya. Itu menurut saya apakah di satu sisi udah ngiling bapak saya, tapi di satu sisi justru malah membuat traumatik saya yang terus berlanjut. Gitu, Mas. Gimana respon Mas Hindu? Tapi saya menarik tuh, artinya tadi persoalan bagaimana ketika teman-teman tidak bisa menjawab, itu adalah bagian dari trauma itu sendiri. Boleh juga langsung. Siapa namanya? Di sini di kepalanya. Agak sakit di kaki loh Pak. Ya apa semua nih? Ini salah satu kok gitu depan. Oh, mana kan gitu. Ya beda. Pak, istrinya pernah disebut bapak disebut. Nah, teman-teman yang feminis, saya ngerasa bahwa kalau ini memang revolusi yang sangat banal, tapi bukan berarti saya mengkonstruksi kembali bahwa ingatan yang banal ini juga menjadi menakutkan gitu. Tapi aku merasa sangat beruntung gitu, sangat beruntung di dalam satu pertunjukan kemarin. Ada healing yang lain gitu, ada healing yang lain terhadap bapak saya. Tapi meskipun di healingku belum sempat belum terjadi gitu, belum signifikan. Nah, pertanyaan Mas Hindu, aku tanya balik ke Selin. Selin, kamu ada keinginan untuk keluar apa tidak? Anis, kameramu selalu akan dari sini, Nis. Karena memang mata kamera adalah mataku, gitu, Nis. Oke, coba, kamu kenapa ingin keluar, Selin? Agar tidak merasakan trauma lagi. Mas, siapa namanya? Sadam. Menurut Sadam, penting tidak sebenarnya kita keluar dan tidak trauma? Penting nggak dong? Biasanya kan setiap trauma itu akan membentuk suatu sifat dan juga perilaku yang baru. Menurutku tidak perlu dikeluar. Bukan tidak perlu keluar, tapi kita mencoba untuk berdamai dan biarkan gitu. Bagaimana cara berdamai, Dam? Ya biarkan. Membiarkannya bagaimana kira-kira ya? Misalnya, trauma itu berbeda dengan takut atau tidak? Tentu saja. Berbeda. Berbedanya bagaimana? Kalau takut ya bisa juga hilang dari sendirinya. Tapi kalau trauma dia akan terus mengganggu. Yang aku rasakan Sepertinya saya belum pernah merasakan trauma yang begitu mengganggu. Jadi kurang. artinya untuk dijelajahi supaya keluar dan tidak agak riskan ya. Iya. Gimana Mas Hindu merespon ini? Ya, opini. Saya sepakat malah dengan Mas Adam. Jadi itu salah satu pertanyaan saya pada Mas Arun tadi, kenapa harus keluar? Nah, seperti yang saya katakan tadi, bagi saya traumatik itu adalah satu perubahan. Jadi ketika kita tidak berusaha keluar, maka di situ akan menjadi perubahan itu tersendiri. Makanya saya
Justru kalau menurut saya, upaya untuk keluar itu akan membuat semakin trauma. Menurut saya gitu mas. Oke. Apa yang dilakukan Fanya ini juga yang dilakukan Fanya ini adalah sikap-sikap untuk merespon saya. Dan teman-teman, ini adalah rekan yang sering berkolaborasi dengan saya. Oke, Sadam dan Mas Indu, hal yang menarik ya. Mungkin siapa namanya? Ani dan ini ada merespon Mas Indu atau merespon Mas Sadam? Kalau dari kata Mas Hindu kan nggak perlu keluar biar ada perubahan. Bukankah perubahan itu salah satu bentuk sikap biar kita keluar dari trauma itu? Contohnya Selin merasa nggak dihargai, terus dia ngelakuin perubahan biar orang-orang itu lebih menghargai dia. Gitu. Oke, di sampingnya siapa? Saat ini saya ketika saya menjadi seperti ini itu salah satu bagian dari trauma saya. Dan saya masih belum bisa. Ya. Oke, teman-teman, ini hal yang cukup menarik bagi saya. Di dalam setengah jam ya tadi, berapa menit ini? Di setengah jam ya? Ya. Di dalam diskusi ini, siapa namanya? Siapa namanya? Lolita. Lolita, boleh di sini Lolita? Biar sini loh. Biar kelihatan, bisa dilampuin. Lolita, aku ingin satu hal yang menarik di kamu Lolita, tadi pandangan-pandangan barumu ini juga sebagai akhir, barangkali bisa memantik bagian akhir dari performance discussion saya ini. Kira-kira apa Lolita bisa disambung dengan pernyataan-pernyataan Mas Hindu, Andam, Cindy, Sherlyn dan lain sebagainya? Apa yang kamu kira-kira bisa memantik atau menyimpulkan hal yang menarik gitu, yang bisa aku bawa pulang ke rumah gitu sebagai satu studi dan kajian analisis saya? Ya, kalau tadi kan dari saya sendiri jelasin kalau misalnya kita nggak bisa keluar, sebenarnya nggak bisa keluar dari trauma yang kita rasakan. Itu kan tadi. Nah di sini, menurut saya kita juga sedang merasakan trauma yang sama. Di sini kita nggak bisa keluar dari kehidupan ini. Nah, seperti dari pendapatnya Mas tadi, kita hanya bisa untuk mungkin bisa melakukan dengan cara berdamai. Karena kalau kita keluar, kita sama saja melawan dan itu bukannya awal selesai. Cara berdamainya? Cara berdamainya adalah gimana kita bisa menerima satu sama lain itu dengan baik. Oke, teman-teman, saya kasih bagian terakhir di dalam ini. Ini adalah ini bagian terakhir di. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Atau darat. Oke. Ini sebagai penutup di dalam pertunjukan terakhir di performance lecture kali itu, ini juga
Ini video klip dari Cynthia Tasbosni, kalau tidak salah, penyanyi dari Amerika. Judulnya I Still Have Me, kalau tidak salah. Kalau tidak salah, betul tidak ya? Ada yang tahu ini? Pernah tahu video klip ini? Banyak yang jago musik belum pernah lihat video klip ini? Oh, belum ya? Ini namanya Cynthia Ramusu. Teman-teman, sambil mendengarkan ini, saya ingin mengakhiri satu performa diskusi ini yang cukup singkat ini. Saya tidak mengatakan pertunjukan ini memang dari awal saya siapkan sebagai studi riset saya. Memang sengaja untuk saya mencari satu diskusi di dalam pertunjukan ini, bukan semerta-merta pertunjukan tunggal, tapi lebih kepada sebagai bahan riset saya. Artinya satu oleh-oleh dari teman-teman Malang bahwa kata yang menarik dari Adam berdamai dengan keadaan, kemudian saling menghargai dari kata siapa namanya? Lolita dan lain sebagainya. Sering barangkali kita juga tidak memaksakan untuk keluar dari barangkali, tapi kita mencoba melihat satu keadaan yang mungkin bisa apa ya, satu hal yang kira-kira tetap kita bisa saling pandang antara satu dengan lainnya, berjalan beriringan. Oke, kira-kira begitu ya Selin. Mudah-mudahan percakapan ini, diskusi ini tidak menghantui kamu dan tidak menghantui saya dan teman-teman dan dan lain sebagainya. Terima kasih teman-teman di dalam performa diskusi ini. Terima kasih Selin sudah berpartisipasi dan terima kasih masukannya semuanya dan sudah terlibat di dalam pertunjukan saya. Lolita terima kasih juga ya, dan Mas Indu, Mas Leo terima kasih teman-teman. Oke.